Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini, budaya menari. Masih bersama Ibu Heni dan juga Bang Deko. Ini kita sudah berbicara banyak tadi perihal budaya menari ini tadi Bang ya, dan juga Ibu juga. Ini Bang, sebagai seorang pelatih nari. Karena kan kalau kita mendengar kata tarian, ini pasti ada berbagai macam persepsi nih. Ada yang menyatakan, oh tarian ini sebagai bentuk hiburan saja. Ada juga yang menyatakan bahwa tarian ini harus ada ritualnya nih. Ini tanggapan sebagai seorang pelatih bagaimana sih Bang mengenai tarian ini sebenarnya itu ya ritual sama hiburan ini perbedaan seperti apa? Oke, sebenarnya kalau bicara macam-macam tari dulu nih ya. Kalau macam-macam tari ini, tari itu pertama tari tradisi dan tari modern. Ini yang paling gampang kita mengingatnya ya. Kemudian di tari tradisional ini sendiri diperuntukkannya untuk beberapa hal. Pertama ada yang sifatnya hiburan. Ada juga yang tari yang biasanya diperuntukkan kayak untuk kompetisi atau tampilan-tampilan tertentu tuh yang bertema. Ini tari-tari bertema. Kemudian di tari-tari bertema ini tadi juga ada bagiannya lagi. Nah, di tari bertema ini tadi ada tari bertema khusus untuk anak-anak. Kemudian tari tema ini yang sifatnya inovasi seperti yang saya bilang tadi. Terus juga ada bagian tersendiri itu tari-tari yang menggunakan seperti ritual-ritual khusus. Kalau di Bengkulu itu kan kita punya salah satunya ya, yang paling gampang kita tahu itu adalah tari Kejei. Itu salah satunya. Kejei ini dari Rejang Lebong ya. Ini adalah salah satu tari yang biasa menggunakan ritual-ritual. Nah, kalau untuk tari-tari ritual ini sendiri, terutama saya pun sebagai salah seorang praktisi tari yang pernah ikut menari dan sekarang melatih tari pun memang bisa dikategorikan termasuk sering terlalu hati-hati kalau untuk menarikan tari-tari yang sifatnya ada ritual-ritual khusus. Kenapa? Karena katanya, ini kan konon katanya, kalau sebuah tarian yang menggunakan ritual seperti tari Kejei ini sendiri, kalau kita salah menarikan ataupun kita salah melakukan bentuk kompleksnya ritualnya, ini katanya akan menimbulkan beberapa hal-hal ya, ada konsekuensi yang harus kita terima gitu. Nah itu bisa jadi dari orang-orang yang terdahulu yang udah paham itu tentang tarian itu, bisa jadi juga ini katanya dari leluhur. Nah ini karena saya adalah salah satu orang yang benar-benar hati-hati sekali dalam menarikan ataupun belajar tari ataupun menarikan tari-tari yang sifatnya ritual ini menjadi salah satu tari yang mungkin paling jarang untuk saya pelajari. Kenapa? Karena sebagai seorang penari, sebagai seorang pelatih tari, terkadang kita punya rasa takut juga gitu. Karena kalau nanti salah menarikan, konsekuensi yang kita terima itu takutnya berkepanjangan seperti itu. Nah, kalau Abang sendiri Abang fokusnya ke tarian kalau hiburan untuk saja, sekarang ini atau tarian yang mungkin tidak terlalu fokus ke ritual gitu Bang? kalau sekarang ini saya dua tari nih yang saya lagi concern banget. Pertama itu tari yang hiburan ini memang karena kebutuhan pasar yang terkadang ada event-event tertentu butuh tari-tari hiburan. Yang kedua karena saya adalah salah seorang yang setiap tahun itu goal saya adalah mengikuti festival lomba seni siswa nasional itu. Itu karena berkecimpung juga untuk di anak-anak sekolah kan dari jenjang sekolah dasar sampai menengah atas. SD sampai SMA, saya kebetulan aktif ikut untuk itu. Jadi saya concern untuk mempelajari tari-tari inovasi. Jadi yang sifatnya adalah kreasi. Itu yang lebih sering saya pelajari saat ini. Karena kenapa saya pilih itu? Pertama karena sebagai anak muda, terbiasa dengan sosial media, kita itu lebih gampang gitu untuk dapat ide. Kemudian untuk proses pengembangannya itu kita lebih gampang aja gitu karena tidak terbatas dengan beberapa hal yang terlalu saklek gitu. Kalau misalnya kayak tradisi-tradisi yang sudah ada pakemnya kan kita terbatas untuk melakukan sebuah kreasi gitu. Nah kalau sekarang saya concernnya lebih ke tari-tarian inovasi gitu. Jadi agar lebih ini aja Bang ya,
tergali lagi kreasi-kreasi sudah Betul, apa betul, yang betul. dipikirkan tadi Bang. Lebih enak sih karena kita kalau misalnya, Fleksibel berarti, Bang, iya betul, kita belajar dari manapun, kita lihat dari sosial media apapun, dapat ide, kita bisa buat sebuah karya tari. Kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, kayak ini yang baru terakhir saya bikin salah satunya, itu saya dari pengalaman hidup saya sendiri dengan orang tua saya bisa tercipta sebuah tari gitu. Dan dengan cara yang seperti itu, cara mengeksplornya lebih enak dan hasil yang didapat pun juga sesuai. Nah, kayak yang Berarti terakhir. benar kata orang tuh tari syarat akan makna tadi Bang. Betul, betul. Jadi setiap gerakan memiliki makna tersendiri. Ini Bu kalau kita melihat di sekolah sendiri Bu ya. Sebagai kepala sekolah apalagi tergolong baru 1 tahun Bu ya. Itu kan pasti ada tantangan tadi Bu ya. Ini bagaimana sih Bu mendorong para guru dan orang tua juga ikut berperan aktif nih agar anak-anaknya mungkin yang pada awal mulanya udah ada nih basic menarinya, agar mereka mau nih untuk ikut nih berpartisipasi terutama dalam pelestarian budaya tari nih Bu di sekolah. Kebetulan di 69, alhamdulillah guru-gurunya luar biasa hebat ya. Jadi saya kebetulan nggak ada tantangan, kawan-kawan di 69 sebenarnya mendukung. Jadi dengan adanya apa yang saya sampaikan, mereka langsung mendukung apapun yang kegiatan memang masuk akal bagi mereka, memang bagus bagi mereka. Nggak ada tantangan bagi saya. Jadi nggak ada mereka gimana ya menolak apa gimana gitu. Malah mereka mendukung ya. Bagus Bu, kalau memang Ibu mau mengadakan itu ya kami sah-sah saja. Apalagi sebentar lagi kita mengadakan apa ya yang dipinta di TVRI untuk di tanggal 4 September ya. Ada itu. Jadi kebetulan Bang Deko nggak bisa sesekali mungkin melatih anak-anak itu nggak bisa di luar jam belajar gitu. Mungkin di atas jam 2 atau mungkin bisa jam 11. Jadi kita izin tanpa ini aja silahkan. Nggak susah meminta anak-anak untuk latihan pada saat jam pelajaran gitu. Jadi meminta mereka aja minta izin anak-anak yang 7 orang kemarin ya. 7 orang ini untuk mengikuti latihan selama pembelajaran gitu. Jadi nggak ada kendala gitu. Jadi permudah Bu ya, karena memang kendala kita apalagi saya pengalaman Bu ya, yang pernah sekolah gitu kan kalau kita mau latihan, mau tampil, mau lomba itu kan bersulit sekali untuk izinnya, apalagi di Indonesia sendiri tentunya karena memang kita fokusnya ke bidang akademik tadi. Itu kenapa sih Bu pada akhirnya Ibu sebagai kepala sekolah mengizinkan nih, mempermudah izin tadi agar anak-anak tuh ya udah kalau yang mau latihan nari atau mau untuk persiapan lomba dipersilakan nih. Itu kenapa sih Bu? Karena gini ya. Di sekolah sekarang kita itu punya otonomi kelas, artinya bukan otonomi daerah aja ya. Kalau otonomi kelas artinya kelas itu punya wali kelas. Saya mau masuk ke kelas mereka juga saya harus izin. Tetapi sebelum ada mungkin untuk event yang akan datang gitu, jadi karena memang gesit harus cepat ya, artinya cepat. Mungkin setiap hari mereka latihan. Jadi saya izin dulu dengan wali kelasnya, minta tolong seperti kelas 6D, Ibu Nani saya izin ya, nanti anak-anaknya nanti kalau mau latihan tolong diizinkan anak-anaknya untuk ikut latihan. Ya siap Bu. Jadi per kelas itu izin sama mereka, memang saya izin sama wali kelas. Pada saat kita pertemuan juga langsung saya izin sama mereka ya. Asik saja ya nggak ada kendala apapun. Memang karena setiap anak tadi Bu ya memiliki potensi berbeda-beda. Dan ngobrol lagi bersama Ibu juga abangnya. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo.